wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfasiti Nur Aini dan Ibu Laili selaku dosen pengampu pemrosesan teks. Di sini kami akan menjelaskan progres mengenai proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen dan Persepsi Awal Penonton terhadap Reality Show Educative Clash of Champions di YouTube. Lalu izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewan Kirsinta Putri dengan NIM 034, rekan saya Naila Alia Furkon dengan NIM 069, rekan saya Herdin Salwa Fadila dengan NIM 197. Masuk ke latar belakang, Clash of Champions merupakan reality show edukatif populer di YouTube yang berhasil menarik jutaan penonton. Melalui kolom komentar, penonton menyampaikan berbagai pandangan dan perasaan mereka terhadap konten yang disajikan. Untuk memahami respon tersebut secara objektif, diperlukan analisis sentimen yang dilakukan secara sistematis. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengembangan konten edukatif yang lebih menarik dan efektif ke depannya. Tujuan dari penelitian kami adalah menganalisis sentimen dan persepsi awal penonton terhadap Clash of Champions melalui komentar di YouTube dengan mengambil episode pertama dari Clash of Champions season 1. Nah, hasil analisis ini diharapkan dapat menunjukkan kecenderungan opini publik serta menjadi masukan untuk pengembangan konten edukatif yang lebih menarik. Nah, untuk metode penelitiannya, yang pertama itu sumber data, kita nge-scraping komentar YouTube. Lalu yang kedua melakukan pre-processing, yaitu cleaning, tokenisasi, stop word removal, emoji, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah feature engineering, yaitu TF-IDF untuk konversi teks ke vektor. Yang keempat adalah pemodelan klasifikasi dan topik. Di sini kami menggunakan naive Bayes dan SVM untuk klasifikasi sentimen. Lalu kita menggunakan LDA untuk topik model. Yang kelima adalah evaluasi dan visualisasi. Lalu selanjutnya adalah diagram alur. Di sini dimulai dari scraping komentar YouTube, dilanjutkan dengan teks pre-processing yaitu cleaning dan sebagainya. Lalu kita melakukan pelabelan data, selanjutnya kita transformasi TF-IDF, lalu kita melakukan pemodelan yaitu naive Bayes dan SVM. Selanjutnya adalah analisis topik menggunakan LDA. Nah, untuk naive Bayes dan SVM ini setelah itu kita lakukan evaluasi model. Lalu selanjutnya setelah LDA kita melakukan evaluasi kinerja topik. Setelah itu kita analisis dan interpretasi hasil. Nah, di pengumpulan data ini diambil melalui web scraping YouTube dengan API V3 pada episode pertama Clash of Champions. Nah, ini berfungsi untuk menangkap persepsi awal penonton terhadap episode pertama. Nah, data yang dikumpulkan adalah author, comments, timestamp, dan likes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu tahap preprocessing. Di preprocessing ini, kita menyiapkan komentar sebelum dianalisis, mulai dari pembersihan teks hingga normalisasi. Nah, proses ini memastikan data berada dalam bentuk yang konsisten dan mudah diproses. Di preprocessing ini ada 5 langkah yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu cleaning, yaitu menghapus URL, emoji, hashtag, mention, dan karakter khusus. Yang kedua ada scaffolding, yaitu mengubah semua huruf menjadi lowercase. Yang ketiga yaitu tokenization, yaitu memecah teks menjadi kata-kata individual. Yang keempat yaitu stop word removal, yaitu menghilangkan kata-kata tidak berwarna. Yang terakhir yaitu stemming, untuk mengubah kata berimbuhan ke bentuk dasar menggunakan sastrawi. Next. Selanjutnya ada pelabelan data. Metode pelabelan data yaitu menggunakan dictionary kata kunci positif dan negatif, menghitung kemunculan kata kunci di setiap komentar, dan klasifikasi berdasarkan dominasi kata. Nah, kata kunci positifnya ada 19 kata yang terdiri dari keren, moga, semoga, mantap, bagus, sukses, dan lain-lain itu. Sementara kata kunci negatifnya ada 16 kata yang terdiri dari buruk, jelek, curang, bohong, capek, gagal, dan lain-lain. Nah, total data berlabel yaitu sebanyak 13.740 komentar. Hasil distribusi sentimennya yaitu negatif sebanyak 131 atau 0,95%, positifnya 4.343 atau 31,62%, dan netralnya sebanyak 9.261 atau 67,43%. Next. Nah, selanjutnya di tahap TF-IDF ini, yaitu metode pembobotan kata yang mengevaluasi pentingnya suatu kata dalam dokumen relatif terhadap seluruh dokumen. Nah, di sini parameter yang digunakan ada 4, yaitu max features, 33.000, berarti 3.000 fitur teratas, n-gram range 1 dan 2 untuk unigram dan bigram, min df 2,
Kata muncul minimal 2 dokumen, max DF 0,8, kata muncul maksimal 80% dokumen. Nah, hasil transformasi ada 3, yaitu data training sebanyak 10.988 dokumen dikali 3.000 fitur. Yang kedua ada data testing sebanyak 2.747 dokumen dikali 3.000 fitur. Dan yang terakhir ada split ratio sebanyak 80% training dan 20% testing. Next. Nah, di pembedahan naive bias, kita menggunakan teorema bias untuk mengklasifikasikan komentar menjadi sentimen positif, negatif, dan netral. Berdasarkan probabilitas kemunculan kata-kata algoritma ini banyak pakai untuk analisis teks karena cepat dan ringan. Hasil evaluasi dari naive bias ini menghasilkan akurasi sebanyak 86,20% yang bisa dilihat dari gambar tersebut ada negatif, netral, dan positifnya, nilai negatif dan netral positif. Nah, di insight-nya yaitu model sangat baik untuk sentimen netral. Terus performa bagus untuk positif dan gagal mendeteksi negatif. Yang selanjutnya yaitu pemodelan SVM. SVM ini adalah algoritma klasifikasi yang mencari garis pemisah terbaik untuk membedakan data ke dalam beberapa kelas. Pada data teks, SVM cocok digunakan karena mampu menangani jumlah fitur yang besar dari hasil TF-IDF. Hasil evaluasi yaitu menunjukkan akurasi 93,08% yang dapat dilihat masing-masing jumlahnya atau skornya di gambar tersebut yang sudah terdiri dari negatif, positif, ataupun netral. Nah, insight dari pemodelan SVM ini, performa sangat baik untuk semua sentimen, berhasil mendeteksi sentimen negatif yang tidak dapat dideteksi oleh pemodelan sebelumnya. Terus modal terbaik untuk dataset ini. Next, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perbandingan model klasifikasi untuk model naive bias itu banyak fase positif pada netral dan dia tidak bisa deteksi negatif. Untuk SVM klasifikasinya lebih seimbang dan deteksi negatifnya lebih baik yaitu di angka 75% precision. Next. Untuk analisis topik yaitu LDA, kami memilih 4 topik yaitu dipilih karena memiliki coherence score yang tertinggi. Setiap topik terdiri dari 10 kata kunci utama dengan distribusi topik yang seimbang yaitu rentang dari 19,67% sampai 28,11%. Menunjukkan bahwa model berhasil memisahkan tema diskusi secara jelas. Untuk hasil evaluasinya, coherence score ini dengan angka 0,5128. Untuk topik 1 ini membahas mekanisme kuis dan keterlibatan menonton dengan proporsi 24,32%. Untuk topik 2 menyoroti kekaguman serta harapan inspiratif untuk Indonesia mencakup 28,11% dari diskusi. Untuk topik 3 fokus pada format acara dan komparasi global, yaitu mencakup 19,67%. Dan terakhir topik 4 menampilkan apresiasi emosional tinggi dari audiens dengan proporsi 27,89%. Untuk kendala yang kita hadapi yaitu durasi pre-processing, yaitu dampaknya iterasi pada cleaning data menjadi lambat. Yang kedua ada ketimbangan data, yang dampaknya model kesulitan mempelajari pola sentimen negatif, terutama pada model naive bias. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yaitu pemodelan kata sentimen, mungkin lebih banyak mengembangkan kamus kata sentimen positif dan negatif untuk mendukung interpretasi hasil model. Yang kedua, visualisasi yang lebih lanjut yaitu membuat word cloud atau distribusi sentimen dan grafik frekuensi kata. Itu saja dari progres kami untuk project MTeX. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.